Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi dulur-dulur kita, selamat pagi, salam sejahtera untuk dulur-dulur budaya, bercerita budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi di podcast Dinas Kebudayaan Bercerita Budaya. Nah, aku pantun dulu. Pagi-pagi minum teh hangat. Ayo semua semangat kita pagi hari ini untuk mendengar cerita mengulik tentang Sriwijaya. Mengulik yang akan disampaikan, alhamdulillah pagi ini kita kedatangan narasumber Bapak Dr. A. Erwan Suryanegara. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai kita ini lahir di Palembang 14 Oktober 1962. Alhamdulillah Kiai kita ini pelopor sekaligus perintis program seni rupa tingkat perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita hari ini narasumber yang sehat alfiat buat ayah. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Nah Pak, kita ngobrol santai Pak ya. Siap. Ya, panggil Kiai Pak, kita jangan Iya. Bapak terlalu formal Iya. Kiai. Iya. Bapak ini. Kiai, mak mano cerita Kiai. Setahu aku Kiai ini pencinta seni rupa. Nah, seni rupa masih dosen Kiai, apa tidak lagi? Sudah tidak lagi. Oh, Pernah tidak jadi lagi. dosen tapi sudah tidak lagi. Oh, iya. Nah, Kiai ini kan dasarnya dari seni rupa. Terus tiba-tiba buat cerita, terus buat buku pula yang judulnya Membaca Sriwijaya. Betul. Alhamdulillah ini cetakan yang kedua Kiai ya. Iya, betul sekali. Coba Kiai cerita dulu, Mak Mano nian dari seni rupa cinta ke sejarah Sriwijaya. Oke. Jadi ceritanya cukup panjang tapi kita singkat baik, kita padatkan. Aku lahir di Palembang, tadi sudah disebutkan 14 Oktober 1962. Iya. Wong Komring tapi lahir di Palembang, Oh. makanya dipanggil Kiai Kiai. itu, ya. Nah, dulunya aku memang latar belakang pendidikan baik dari S1, S2 maupun sampai S3 itu di seni rupa. Nah, kebetulan tesis atau S2 aku itu meneliti tentang megalitik Pasma, patung-patung batu yang ada di Lahat Pagaralam. Itu selama ini di belakangnya itu cuman diteliti oleh para arkeolog. Nah, kulihat peninggalan megalitik Pasma itu ternyata banyak patung. Akhirnya aku teliti lewat sudut pandang ilmu seni rupa. Jadi nyambung ya. Iya. Jadi disitulah titik awal aku tuh istilah Palembang itu, diksi Palembang, bahasa Palembang itu tercebur. Aku jadi masuk ke dunia sejarah itu sejak penelitian megalitik Pasma. Karena megalitik Pasma itu hasil peninggalan masyarakat prasejarah. Nah, karena dia prasejarah itu terkesan kalau aku ngomong tentang megalitik Pasma dianggap orang aku itu orang sejarah. Itu ceritanya seolah-olah aku tuh sejarawan. Padahal aku melihat Sriwijaya itu sama dengan melihat megalitik tadi dengan ilmu seni rupa. Karena peninggalan Sriwijaya seperti kita ketahui itu banyak yang berupa visual. Candi, arca, prasasti, keramik-keramik itu semuanya visual. Nah, dari sudut pandang seni rupa itulah aku mengkaji kerajaan Sriwijaya itu. Itu latar belakangnya. Jadi timbul kecintaan dan hubungannya juga memang nyangkut dengan background kita pendidikan seni rupa. Terus neliti batu-batu yang katanya megalitik ini, patung megalitik dari sudut pandang ilmu budayawan seni rupa. Nah, dulur-dulur budaya, bercerita budaya,
sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, dulur-dulur dimanapun berada, like, comment, subscribe tentang kami yang pagi ini akan bercerita membaca Sriwijaya. Nah, dulur-dulur, kalau kita tidak punya kecintaan tentang sejarah yang ada di kota Palembang, tidak pengen tahu apa itu mulai dari sejarahnya, budayawannya, tentang adat istiadatnya, seniman yang ada di kota Palembang ini, rugi nian gitu. Karena budaya ini identik dengan jati diri kita, benar tak? Betul, Okay. identitas bahasa asingnya Ya, itu ya. Karena wong di luar negeri sekarang juga sudah banyak yang bakal ngumpul-ngumpul soal sejarah-sejarah, karena itulah ya bakal yang untuk diingat anak-anak cucu kita ya Kiai. Betul. Benar kan? Betul Nah, sekali. makanya Kiai ini semangatnya jangan kalah ya dengan kita yang muda-muda ini. Banyak dia sudah berkecimpung dengan soal-soal Sriwijaya. Nah, Kiai coba cerita juga sampai ngapo buku ini juga terbentuk. Ya, Ngapo sebenarnya? ya. Jadi ceritanya aku itu tadinya sama dengan Adinda dan kawan-kawan di Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini. Aku tadinya adalah PNS kalau istilah dulu, ASN kalau istilah sekarang ya. Aku tadinya di bidang kesenian kantor Dikbud Provinsi Sumatera Selatan. Berapa waktu itu ya? Itu aku dari tahun 90 sampai 2002. Banyak, kamu juga. 2002 ya. Aku 2022 lupa. Ya. Nah, disitulah di bidang kesenian itulah aku merasa apa istilahnya kurang padat jam kerja itu karena lebih banyak mengatur administrasi. Nah, sementara aku tuh orangnya tidak betah istilahnya bahasa Indonesia itu untuk tinggal di ruangan duduk manis. Itu ku anggap tidak produktif, sehingga aku sering keluar kantor waktu itu. Kadang-kadang dalam tanda kutip sering dimarah oleh atasan, ngapo pegawai negeri tapi banyaklah aktivitas di luar. Namun prinsip aku itu tadi sebagai seorang PSN itu PNS itu aku harus menghasilkan produk ilmu pengetahuan, sehingga aku banyak aktivitas di luar, membina kawan-kawan yang bergerak di kesenian, terutama seni rupa tentunya, seperti menyelenggarakan lomba lukis anak. Banyak. Iya. Kiai lah berkecimpung dengan seni rupa lah banyak. Lah banyak. Jadi aku buat pentas-pentas lah ya, banyak. aku balik stay di Palembang ini, bertempat tinggal di Palembang ini tahun 1997. Sebelumnya di mana Kiai? Sebelumnya di Bandung dan di Belitung, Pulau Belitung. Dan anak Palembang tapi bekerja di luar. Iya, karena ditempatkan PSN aku itu pertama, PNS aku itu di Kabupaten Belitung. Waktu itu kita masih satu kesatuan, belum ada pemecahan wilayah. Otoda itu sebelum Otoda itu 97 kan. Nah 91 aku diangkat, lulus 90, diangkat 91, ditempatkan di Belitung. Nah dari situlah baru aku mutasi ke kota Palembang, ke provinsi Sumsel di Palembang. Itu ceritanya latar belakang aku dulu ngapo aku jadi PSN itu, PNS itu. Nah semenjak di Palembang itu aktivitas aku dalam berkesenian itu semakin luas, karena di Palembang lah sesungguhnya pusat seniman-seniman dan para ilmuwan itu bertempat tinggal dibanding di daerah-daerah lain. Nah, sehingga sinergi dengan para seniman dan penggiat seni di kota Palembang itu, waktu itu kebetulan ada program pameran seni rupa, pameran patung se-Sumatera. Waktu aku di dinas
di Dikbud Pendidikan Provinsi Sumsel itu ada menyelenggarakan pameran patung se-Sumatera. Nah, sebelum pameran patung aku diminta menulis tentang seni patung. Aku mencari literasi di perpustakaan, di rak buku di kantor itu, tidak aku temukan tentang patung Sumatera itu. Akhirnya aku berhubungan dengan kawan-kawan Balai Arkeologi, baru mereka ngomong kita punya patung-patung megalitik. Nah, sejak itulah aku mulai tertarik dengan patung megalitik. Dan 2004-2006 aku melakukan penelitian studi lapangan, aku mengambil S2. Nah, dalam saat S2 itulah aku melakukan penelitian patung megalitik Pasma. 2006 selesai, aku ditawari oleh kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel itu melakukan penelitian Sriwijaya. Pak Erwan, bersediakah Pak Erwan meneliti Sriwijaya? Oh, siap, kataku. Nah, saat itulah selesai penelitian, aku berpikir bahwa kalau membuat hasil penelitian ini hanya dicetak lewat buku, itu kurang tersebar luas. Sehingga aku memberikan gagasan kepada kantor waktu itu, coba hasil penelitian ini selain buku juga diproduksi dalam bentuk film dokumenter. Sudah ada itu. Dan alhamdulillah waktu itu judul filmnya disusun dengan judul Napaktilas Sriwijaya di Bumi Nusantara. Nah, diproduksilah dalam bentuk film. Kemudian buku itu sama seperti yang dicetak oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang, begitu dicetak langsung habis. Judulnya buku yang pertama kutulis itu Kerajaan Sriwijaya. Dia formatnya landscape, memanjang dengan cover warna biru. Nah, itu buku pertamaku yang kutulis di kantor kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Itulah ceritanya, akhirnya aku tuh istilah Palembang tadi tercebur dalam dunia sejarah. Tercebur di dalam dunia sejarah. Nah, Kiai, itu nih kalau tidak senang sesuatu, akibatnya itulah tidak tahu cerita sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu apa nih ya. Aku dulu Kiai waktu SMA sering baca soal sejarah, akhirnya pelajaran sejarah besar. Ya. Itulah. Jadi Kiai itu mungkin itulah cintanya sama budaya yang ada di Kota Palembang, akhirnya menggulik apa nih yang sebenarnya Sriwijaya ini. Nah, Kiai cerita dikit untuk kita yang ada di podcast Dinas Kebudayaan ini, dulu budaya, pengen tahu, terutama aku juga Kiai. Mak mana nih dari pra Sriwijaya, laju balik ke kerajaan Sriwijaya, laju keruntuhan kerajaan Sriwijaya, akhirnya timbul Kota Palembang ini apa cak mana Kiai? Jadi buku itu ketulis secara lengkap karena menurut aku kalau kita bicara Sriwijaya tidak serta-merta hanya membicarakan Sriwijaya. Kita perlu juga tahu latar belakang sebelum ada Sriwijaya, mengapa bisa ada Sriwijaya. Maka dalam sistematika buku itu ketulis pra Sriwijaya. Kemudian masa Sriwijayanya, di situ aku mengungkap seluruh aktivitas masa kerajaan Sriwijaya yang cukup panjang hingga 6 abad lebih itu. Kemudian di bagian akhir pasca Sriwijaya, masa keruntuhan Sriwijaya. Kita perlu tahu juga mengapa Sriwijaya pacak runtuh. Nah, seperti itulah sistematika dari buku yang kutulis. Itu konsisten dari buku pertama sehingga buku cetakan kedua dari membaca Sriwijaya. Itu kira-kira ngapa buku itu kutulis pra Sriwijaya, karena ada benang merah keberadaan Sriwijaya yang besar itu dengan latar belakang prasejarah masa megalitik Pasemah itu. Karena patung-patung megalitik Pasemah itu ternyata adalah karya-karya megalitik yang terbaik di dunia. Jadi hanya ada di kita di Lahat Pagar Alam yang memiliki patung-patung megalitik seperti di Lahat Pagar Alam. Di wilayah lain, di Asia, di Afrika, di Amerika,
di Australia mereka tidak punya Iya. patung-patung megalitik seperti di Lahat Pagaralam. Memang mereka punya megalitik, tapi masih berupa balok-balok batu, tidak dipahat berupa patung seperti di Lahat Pagaralam. Itu sebabnya menurutku potensi megalitik Pasemah ini salah satu yang melatar belakangi lahirnya budaya besar seperti Sriwijaya, karena kita sudah mengalami kebesaran di masa prasejarah. Itu mengapa ada poin atau subtema, subjudul Pra-Sriwijaya seperti itu. Nah, terus dari Pra-Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Ya, masuk ke Kerajaan Sriwijaya juga seperti yang kusampaikan tadi, ilmuku karena seni rupa, sehingga aku melihat Sriwijaya itu dari kacamata seni rupa. Kubicarakan tinggalan-tinggalan Sriwijaya yang berupa visual tadi, mulai dari misalnya prasasti. Prasasti itu kubicarakan satu persatu, kemudian patung-patung atau arca masa Sriwijaya, kemudian candi-candi situs Sriwijaya itu kubicarakan satu persatu, tapi lebih disempitkan dari sudut pandang seni rupa. Yang kubicarakan misalnya struktur candi, kemudian arca itu berbentuk simetris dan asimetris, ya bicaranya dari sudut pandang ilmu seni rupa. Demikian juga prasasti itu tidak semata-mata kulihat teks tertulisnya, tapi kulihat juga bentuknya, seperti prasasti Telaga Batu Satu, itu prasasti Sriwijaya yang sangat sempurna karena digarap dengan detail, dibuat pahatan di bagian atas ada 7 kepala ular kobra. Nah, itu bahasan-bahasan ilmu seni rupa semua. Jadi dari kacamata seni rupa lahirlah buku Kerajaan Sriwijaya dan buku Membaca Sriwijaya. Bahkan sudah ada buku, rencana buku yang ketiga, tapi belum terbit karena ada miskomunikasi yang kuberi judul Sriwijaya Menggugat. Jadi judulnya cukup unik dan menarik pembaca sesungguhnya. Namun draft buku ini kemarin sempat ditawar oleh penerbit Erlangga. Nah, ketika terjadi komunikasi dengan Erlangga itu, aku sepakat kalau mau diterbitkan oleh Erlangga. Bahkan aku sempat dipanggil ke Jakarta, ke pusat penerbitan Erlangga. Nah, ketika mereka membuat layout perencanaan cetakan, mereka konsultasi dengan aku, ditunjukkan hasil layout mereka. Ternyata banyak perubahan. Dirubah, sistematikanya dirubah, isinya dirubah, kontennya dirubah, sehingga itu kutolak dan kubatalkan. Itu ceritanya untuk buku yang ketiga. Mungkin ke depan Dinas Kebudayaan berminat, kita siap bekerja sama. Mudah-mudahan, insya Allah, Kiai. Sambil minum, Kiai. Siap. Nyantai gitu. Nah, ya, lanjut ya. Nah, Kiai lanjut lagi, keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi Sriwijaya itu cukup fenomenal. Dia berkuasa mungkin salah satu kerajaan atau kedatuan istilahnya Sriwijaya itu yang paling panjang sehingga 6 abad lebih. Nah, ternyata itu sesuai dengan sunatullah bahwa di dunia ini semuanya tidak abadi, semuanya akan mengalami penurunan. Contoh, banyak kerajaan-kerajaan yang akhirnya runtuh, termasuk Sriwijaya yang berjaya 6 abad lebih itu. Nah, keruntuhan Sriwijaya ini banyak pendapat penyebabnya. Nah, salah satunya yang memang berdasarkan data bahwa kerajaan Sriwijaya ini runtuh diserang lewat bidang ekonomi. Mengapa itu perlu dibicarakan? Itulah sekarang sampai hari ini bidang ekonomi itulah yang membuat bangsa-bangsa itu banyak dijajah atau diintimidasi oleh negara-negara yang besar. Nah, Indonesia harus perhatian dengan bidang ekonomi ini, karena sejarah sudah bicara Sriwijaya pun runtuh dari sudut ekonomi. Yaitu
kerajaan Kola yang tadinya sahabat dengan Sriwijaya, bersahabat, bahkan sempat ketika Maharaja Balaputra Dewa abad ke-9 itu berkuasa, Balaputra Dewa Sriwijaya itu membantu Nalanda India membangun vihara di Nalanda. Itu sebagai wujud peran internasional Sriwijaya. Peran Palembang waktu itu secara internasional ikut membangun vihara-vihara di Nalanda, India. Itu kampus perguruan tinggi agama Buddha yang di India, Nalanda. Kan di dunia ini waktu itu baru ada 2 kampus perguruan tinggi agama Buddha itu. Yang pertama di Nalanda, India, yang kedua di Sriwijaya. Jadi di masa Sriwijaya itu kita sudah punya perguruan tinggi ilmu agama Buddha, yaitu yang dikenal dengan Sakyakirti. Sakyakirti. Ya, makanya di kita ada Universitas Sakyakirti. Universitas yang tertua berarti. Ya, itu masa Sriwijaya dibangunnya. Nah, dan diperkirakan di mana keberadaan kampusnya waktu itu, itulah yang sekarang ada di Muaro Jambi. Jadi di Muaro Jambi itu diduga kuat adalah kampus Sriwijaya pada masa Sriwijaya berkuasa. Nah, ternyata persahabatan dengan Sriwijaya dan Nalanda ini dikhianati oleh Nalanda ketika rajanya itu Raja Rajendra Chola. Ternyata dia iri dengki dengan Sriwijaya yang tumbuh berkembang sampai ada 14 pelabuhan dagang Sriwijaya itu besar, dan Nalanda tidak berkembang. Akhirnya dia menyerang pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya yang terdekat untuk melemahkan Sriwijaya dari sudut ekonomi, sehingga perdagangan terganggu, diantaranya kan karena diserang pelabuhan-pelabuhan. Jadi itu keruntuhan Sriwijaya itu karena serangan Rajendra Chola sampai 2 kali, abad ke-10 dan abad ke-12 diserang. Abad ke-10 masih bertahan Sriwijaya, abad ke-12 akhirnya Sriwijaya runtuh. Berarti bukan Belanda VOC yang belum ada Belanda VOC. Itu masa penjajahan, itu sudah masa Indonesia, masa Jepang. Itulah lemaknya bercerita soal Sriwijaya, sejarah zaman dulu. Alhamdulillah kita dengan kiai narasumber kita pagi ini bisa ngasih gambaran cerita tentang zaman Sriwijaya dulu yang sudah dibuatnya dalam buku Membaca Sriwijaya. Jangan lupa dulur-dulur budaya, kita harus cinta, harus senang dengan sejarah kita zaman dulu supaya tahu kita, ya. Nah, Kiai, jadi Kiai bisa baca apa ini nih, cak ini nah. 1 dari 4 patung megalitik orang menunggang gajah di situs Tegur Wangi Pagar Alam. Jadi karena itu berupa patung, sehingga dengan kemampuan ilmu seni rupaku, aku bisa mendeskripsikan bentuk patung, sikap patung. Kemudian karena ilmu seni rupa itu selalu bicara bentuk. Jadi ilmu seni rupa itu bicara bentuk. Misalnya seni lukis, seperti apa bentuk lukisan itu, warnanya seperti apa, terang gelapnya seperti apa. Demikian juga pada seni patung, dia akan bicara bentuk, bicara terang gelap, tekstur dan lain sebagainya, masuk warna. Jadi dari warna, tekstur, bentuk, sikap itu bisa dideskripsikan sehingga dia menjadi data ilmiah. Jadi yang dimaksud ilmiah itu ketika sesuatu itu bisa dideskripsikan secara logis. Itulah yang disebut ilmiah. Mantap Kiai. Cintanya sama seni rupa bisa diwujudkan dalam buku untuk mewujudkan cerita Sriwijaya yang sebenarnya. Dituangkan dalam buku. Sudah cetakan yang kedua pula. Nah, cetakan yang ketiga soal ini belum sempurna ya, Kiai. Belum ketemu draft. Belum ketemu kata sepakat. Nah, ngomong-ngomong Kiai, jadi Kiai ini dari cinta seni rupa terus membuat buku, ada kesulitan tak Kiai cerita ini dalam membuat buku ya, pas penelitian di lapangan apa mana Kiai? Ya, karena ini merupakan waktu itu program dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel, jelas didukung oleh
biaya dana penelitian, Iya. walaupun dalam tanda kutip terbatas gitu ya. Namun karena saya itu punya gagasan, saya tidak pernah puas dengan sebuah penelitian itu kalau tidak punya nilai yang lebih. Makanya waktu itu ku beri gagasan untuk dibuat juga film dokumenternya saat penelitian. Karena sayang, kita Iya, sudah iya. di lapangan, kita sudah berputar-putar Itu antara nanti situs-situs tidak direkam dengan video. video, ya. Makanya waktu Bukti itu nyata, istilah saya kayaknya. melakukan perekaman video juga, videografi. Oh, iyalah. Kiai. Anak ada Kiai. Anak sematawayang. Melok ini Kiai juga dak? Enggak, dia agak ke anak muda sekarang, Oh, ke dunia digital. digital. Ya, dia YouTuber. YouTuber. Tapi dari buku ini juga kayak gitu kan bisa ngedigital kenyo dak Kiai? Betul. Melalui YouTube, melalui TikTok. Betul. Zaman sekarang tidak mungkin tidak. Pokoknya kita harus tahu. Betul. Tidak tahu maka tidak kenal. Betul. Nah, Kiai, alhamdulillah Kiai, buku ini yang kedua selesai. Tidak lagi ya, susah-susah kami sebagai generasi muda untuk cari tahu soal Sriwijaya ini cak mana nih yang. Ya. Alhamdulillah. Mana dulur-dulur kita berbudaya, bercerita budaya? Ya, mungkin ada pesan Ha-ha? untuk generasi muda terutama. Iya, cak mana nih Kiai? Jadikanlah latar belakang budaya kita, sejarah kita itu sebagai potensi. Karena ini merupakan potensi daerah kita. Karena Istana Sriwijaya itu, pusat pemerintahan Sriwijaya itu ada di Palembang, sehingga bisa kita jelaskan kepada masyarakat dunia bantahan terhadap pendapat bahwa Sriwijaya itu Tidak. berpindah-pindah. Oh. Karena kita satu-satunya kota Palembang yang memiliki tempat ditemukannya atau diduga kuat keberadaan Istana Sriwijaya. Karena ikon dari pusat pemerintahan itu adalah istana. Jadi kalau Jambi misalnya mengaku pusat Sriwijaya, tunjukkan di mana istananya. Nah, Istana Sriwijaya waktu di Jambi. Kalau Palembang, istananya itu di Kutogawang yang sekarang dibangun pabrik pupuk Sriwijaya. Iya. Nah, dulu namanya Kutogawang. Sebelum Kota Gawang zaman Kesultanan itu adalah Istana Sriwijaya. Di dalam buku ini kuungkapkan teori tentang keberadaan Istana Sriwijaya di Kutogawang itu, di Pusri itu, berdasarkan teori semiotika yang berbicara tentang ilmu tanda, indeks, sebab akibat. Salah satu dugaan kuat itu karena misalnya prasasti Telaga Batu 1 itu ditemukan tidak jauh dari PT Pusri. Masih di lingkungan Pusri. Keberadaan prasasti Telaga Batu itu tidak di situ kalau istananya tidak di Pusri itu. Itu hubungan sebab akibat, kausal. Istana tidak di situ kalau prasasti Telaga Batu tidak di situ. Itu hubungan kausal, nama sebab akibat. Nah, dari teori-teori yang kuungkap di buku Membaca Sriwijaya ini bisa kita klaim kuat dengan dasar-dasar ilmiah bahwa Istana Sriwijaya itu di kota Palembang pada masa itu tentunya. Jadi kalau kita bicara Palembang, itu ada dua sudut pandang. Palembang hari ini atau Palembang masa Sriwijaya yang besar mendunia. Alhamdulillah kita dulu-dulu budaya kita sudah dapat arahan cerita. Masih siko lagi Kiai, yang aku masih bingung nih Kiai. Ya. Ada pendapat rumor yang kemarin-kemarin itu sudah lama tapi Ya. Sriwijaya itu tidak kate ujinya, bohong. Fiktif. Fiktif. Oke. Padahal sudah banyak bukti-bukti kedukan bukit batu prasasti di Talang Tuo. Iyo. Mana itu Kiai pendapat Kiai? Ya, jadi waktu itu ada salah seorang tokoh yang dikatakan dalam tanda kutip budayawan Betawi mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif. Dan waktu itu sempat fenomenal, sempat viral, dan aku satu-satunya orang yang menjawab secara ilmiah juga dengan YouTube, karena waktu itu viralnya lewat YouTube, dia aku jawab lewat YouTube bahwa Sriwijaya itu faktual.
dia ngomong fiktif, sebut Sriwijaya itu faktual, artinya berdasarkan fakta. Dia ada fakta berdasarkan fakta ilmiah. Nah, sehingga waktu itu selesailah istilah fiktif itu ternyata hanya sensasi yang bersangkutan karena ingin membuat buku, ternyata draft tulisannya itu tidak diterima oleh Lembaga Penelitian Indonesia. Dia disuruh ke Pusat Arkeologi Nasional, di Pusat Arkeologi Nasional juga tidak diterima naskahnya itu, sehingga dia membuat sensasi mengatakan Sriwijaya fiktif. Dan sudah kita bantah. YouTube saya waktu itu judulnya Sriwijaya Faktual. Sudah kita bantah dan sempat diseminarkan dengan adik-adik BEM mahasiswa karena mereka waktu itu menuntut buktikan Pak Irwan kalau Sriwijaya itu tidak fiktif. Sehingga waktu itu kita di mahasiswa Universitas Global Mandiri kita melakukan seminar dan saya ungkapkan fakta-fakta keberadaan Sriwijaya. Saran Kiai untuk anak-anak kita zaman sekarang Kiai, anak-anak dari SD, SMP, SMA, aku kira masih sedikit mereka paham soal sejarah Kota Palembang. Apalah saran Kiai? Ya, jadi untuk ada anak milenial, terutama Gen Z, itu cobalah lihat potensi lokal, potensi daerahmu, karena itulah salah satu potensi yang bisa menjadikan dirimu menjadi mengglobal kalau kalian menguasai potensi lokal itu. Misalnya kalian rajin membaca buku-buku tentang Sriwijaya, menonton film tentang Sriwijaya, itu akan membuat kalian menjadi figur atau individu yang berpengetahuan. Karena untuk berkarya itu salah satu syaratnya harus memiliki pengetahuan. Jadi silakan adik-adik milenial, Gen Z membuat karya-karya digital agar potensi daerahmu bisa mendunia. Termasuk dirimu akan mendunia. Tidak kenal maka tidak cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Benar-benar Sriwijaya ini ceritanya sudah mendunia berarti. Ya. Sejak abad 20 1820 bahkan dia sudah mulai mendunia ketika diteliti oleh George orang Eropa itu. Sejak itulah Sriwijaya mulai menjadi sejarah dunia. Peninggalan Sriwijaya dulu kayak apa benar ada sebagian di Belanda? Betul. Jadi begini ceritanya. Waktu penjajahan Belanda, mereka sangat tertarik dengan luar biasanya peninggalan masa lalu di Indonesia. Salah satunya Sriwijaya. Itu sebabnya mungkin pejabat-pejabatnya itu kepengen dengan peninggalan itu sebagian dibawa. Namun hal-hal yang penting seperti prasasti, kemudian arca-arca yang besar itu tidak mungkin dibawa pada waktu itu. Dan sebenarnya kalaupun ada dialog diplomasi budaya antara Indonesia dengan Belanda, itu bisa dikembalikan. Contohnya pernah ada yang dikembalikan artefak. Yang kemarin dari Belanda dikembalikan ke Indonesia. Jadi perlu dialog budaya secara negara, antar negara. Mudah-mudahan kalau itu terjadi dialog budaya, hal-hal yang dibawa keluar itu bisa dikembalikan. Arti diplomasi gitu ya? Ya, diplomasi budaya. Gitu. Ya. Untuk membuktikan memang benar Sriwijaya ini ada. Iya, dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Dia harus dalam satu museum, dalam satu wilayah, sehingga bisa menjadi media pembelajaran buat generasi muda terutama. Tapi kalau dia dibawa ke Belanda, dibawa ke Amerika, akhirnya terpisah-pisah, dia menjadi hilang dari kesatuan sejarah itu sendiri. Itulah kata Kiai tadi, selain meneliti, turun ke lapangan, dibuat video. Betul. Jadi pas nanti kayak ada apa, video, gambaran ya, video yang data, fakta yang nyata gitu, tentang Sriwijaya. Cak mana dulur-dulur? Masih? Kalau dengar kami ngomong cerita soal bercerita budaya. Nah, alhamdulillah lagi
pengetahuan kita pagi ini bertambah. Mudah-mudahan di podcast selanjutnya kita akan mengulik lagi cerita-cerita yang lain untuk nambah wawasan kita ke depan untuk anak-anak cucu kita. Jangan sampai lupa jati diri kita, sejarah kota Palembang. Masih ada waktu? Ya, jadi mungkin untuk sekolah-sekolah, guru-guru, terutama guru sejarah, guru budaya, bisa menghubungi Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Iya, benar. Kalau ingin memiliki salah satu buku yang edisi kedua, yaitu Membaca Sriwijaya. Mungkin begitu ya? Iya, benar. Ya. Iya. Karena ini untuk sumbangsih Dinas Kebudayaan untuk dunia pendidikan. Benar. Untuk masyarakat umum jelasnya boleh juga untuk tahu minjem buku, tapi baca di kantor kami lah ya, jangan dibawa karena ini. Karena dengan pengetahuan itulah masyarakat bisa muncul inspirasi, misalnya untuk berkarya, untuk membuat sesuatu yang terkait dengan Sriwijaya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini narasumber kita Dr. A. Erwan Surya Negara, MSN. Dokter. Dokter A. Erwan Surya Negara, MSN, Magister Seni Rupa ya? Iya, Magister Seni. Magister Seni. Nah, aku lah berpantun dulu. Mangga manis, enak dimakan. Cindo. Masak di pohon, buahnya matang. Terima kasih saya ucapkan sama Kiai Erwan Surya Negara yang sudah meluangkan waktunya untuk bercerita soal Sriwijaya, membaca Sriwijaya. Alhamdulillah kita dapat ilmu pagi ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita galo-galo, dulur-dulur budaya, bercerita budaya. Terima kasih Kiai Erwan. Sama-sama. Tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, untuk selanjutnya di podcast Dinas Kebudayaan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.